Pemirsa, pembagian beras di Pasar Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Warga berdesakan untuk mendapatkan 5 kg beras gratis. Ratusan warga yang sebagian besar ibu rumah tangga saling berdesakan di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk mengambil beras. Mereka khawatir tidak kebagian 5 kg beras yang dibagikan secara gratis. Aparat TNI yang berada di lokasi berupaya menenangkan warga agar tertib dalam antrian. Beras dibagikan pedagang pasar sebagai bantuan kepada warga, terutama dalam masa pandemi. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak di jam kartunya. Tidak usah berdesakan, semua dapat. Semua dapat. Tidak usah berdesakan, semua dapat. Sejumlah desa di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat masih terendam banjir. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir disebabkan air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam ratusan rumah warga di 6 kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Selain merendam rumah, sejumlah sarana umum dan lahan pertanian milik warga ikut terendam. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. 6 kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Meranti, Kuala Behe, air besar menjalin, Banyuke Hulu, dan Kecamatan Menyuke. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah mulai dari makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Dari pemerintah sendiri gimana, Pak? Belum ada perhatian. Saat ini warga gimana, Pak? Bapak sendiri masih bertahan di rumah? Masih bertahan semua. Kemungkinan juga kalau ada hujan di hulu, kami juga khawatir akan datangnya banjir susulan. Karena memang setiap kali hujan di hulu di sini memang rawan banjir, Bang. Karena daerahnya juga berbatasan langsung dengan Sungai Landak. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Bupati Landak, Kalimantan Barat, Caroline Margaret Natasha. Selamat siang, Ibu Caroline. Selamat siang, Mbak Desi. Ya, Ibu Caroline, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Apakah masih tinggi banjirnya? Baik, maaf tadi saya salah, Mbak Stefani ya. Saya saat ini berada di pinggir Sungai Landak, seperti terlihat di layar. Air masih sangat tinggi, tetapi sudah tidak menggenangi pemukiman warga. Kemarin terjadi banjir dengan durasi kurang lebih 1 hari di 7 kecamatan, 18 desa, 34 dusun, dengan jumlah kakak terdampak 1.218. Kondisi saat ini di seluruh wilayah, air sudah tidak menggenangi pemukiman warga, sehingga sudah surut. Namun demikian, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2-3 hari ke depan diperkirakan curah hujan masih tinggi. Oleh karena itu, kami tetap waspada terhadap bencana banjir dan longsor di Kabupaten Landak. Baik, Ibu Caroline, bagaimana dengan akses jalan warga, Bu? Kabarnya ada yang terputus, apa betul, Bu? Ya, kemarin ada banjir dan longsor untuk jalan provinsi yang menuju Kecamatan Air Besar. Saat ini ada 3 alat berat dari pemerintah daerah dan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang berupaya membuka akses jalan agar dapat dilalui kendaraan roda 4. Untuk dusun-dusun yang tidak dapat dijangkau karena terisolir akibat banjir, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan pemerintah desa agar bisa disuplai logistik, makanan, dan sebagainya sehingga mereka dapat bertahan. Tetapi berdasarkan data terakhir, kondisi air sudah mulai surut dan jalanan sudah dapat dilalui kembali. Demikian. Bu Caroline, tadi disebutkan ada 1.218 kakak yang terdampak. Apakah saat ini sudah ada posko-posko pengungsian bagi warga? 1.200 warga yang terdampak dan sampai saat ini tidak ada yang mengungsi. Semua bertahan di rumah masing-masing atau mereka mengungsinya ke rumah keluarga yang posisinya lebih tinggi. Posko pengungsian kami siapkan, tapi sementara belum ada yang ke posko pengungsian. Demikian. Baik, jika tidak ada yang mengungsi, bagaimana dengan bantuan, Bu? Apakah distribusinya sudah disalurkan langsung ke rumah mereka, Bu? Untuk daerah-daerah yang terdampak paling parah, sementara ada yang kita buatkan dapur umum
Dan ini bantuan dari kami untuk logistiknya. Untuk yang lainnya, situasi banjir ber-24 jam sudah surut, sehingga nanti akan ada bantuan pasca banjir. Baik, masih ada bantuan apa lagi yang dibutuhkan oleh warga sementara ini, Bu Karolin? Sementara kami mensiagakan Badan Penanggulangan Bencana dan pemerintah desa untuk menyiapkan posko seandainya diperlukan untuk pengungsi, kemudian bantuan pangan, biasanya berupa beras, kemudian makanan siap saji, dan jika banjir berlangsung cukup lama, termasuk menyiapkan posko kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Karolin Margaret, Bupati Landak, Kalimantan Barat, sudah berbagi informasinya kepada kami, Bu. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, tidak mendapat penjelasan yang memuaskan, orang tua bayi yang diduga tertukar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggugat pihak rumah sakit. Jenis kelamin bayi diketahui berbeda saat akan dimakamkan. Pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina menggugat RSUD Nganjuk yang diduga telah melakukan kelalaian. Keluarga menduga kekeliruan pihak rumah sakit membuat bayi mereka tertukar dengan bayi lain. Karena kami telah mendapatkan jawaban somasi dari pihak RSUD Kabupaten Nganjuk, dan jawaban somasi tersebut menurut kami adanya pengakuan dari pihak RSUD bahwa terjadi kesalahan pemberian gelar. 18 Agustus 2020, Arum Rosalina melahirkan bayi perempuan sesuai surat keterangan dari rumah sakit. Namun karena kondisi bayi memburuk, bayi dimasukkan ke inkubator dan tidak pernah lagi bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Ferry kemudian mengurus akta kelahiran dan memberi nama bayi mereka Aira Shirley Alnaira. Seminggu kemudian, Ferry dan Arum mendapat kabar dari RSUD Nganjuk bahwa bayi mereka meninggal dunia. Keluarga terkejut karena saat pemakaman jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan missingnya itu masih di pemberian identitas tadi. Gelang? Iya, jadi pemberian identitas itu macam-macam, ada bayi ibu siapa, dari jenis kelamin. Nah, salah satu identitas itu yang perlu kita cermati, yang mana yang jadi miss itu. Pihak rumah sakit saat ini masih melakukan investigasi mengenai kesalahan pemasangan identitas serta mempelajari materi gugatan yang diajukan pihak keluarga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pencuri terekam kamera pengawas atau CCTV di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ironisnya, pelaku mencuri handphone sambil membawa anaknya. Sambil menggendong seorang anak balita, aksi seorang pria mencuri sebuah handphone terekam kamera pengawas atau CCTV rumah korban. Usai mencuri, pelaku langsung bergegas meninggalkan lokasi. Video ini pun viral di media sosial. Ada yang untuk manggil, jadi untuk ke dapur dan lupa kalau HP-nya itu di situ. Berapa menit ditinggal masuk ke dapur? Kalau di CCTV kemarin kayaknya semenit 2 menit, Bang. Sampai ke sebelum belakang, kejadian tuh ini. Hingga kini korban belum melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Korban masih berharap pelaku beritikat baik dan segera mengembalikan handphone miliknya. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.